belajar pengamalan Pancasila, tentunya dengan sila keempat dan kelima ya. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Sekarang buka buku tema 1 halaman 40 sampai halaman 42 ya. Di awal kita akan belajar buku tema 1 halaman 40 sampai 42. Di sana ada teks percakapan antara ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Nah, kira-kira mereka sedang membicarakan apa nih? Yuk kita simak percakapannya. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, pada teks percakapan antara ayah, Udin, Mutiara, dan ibu, ternyata mereka sedang membicarakan tentang tujuan untuk berwisata. Nah, saat membicarakan tentang tujuan berwisata, ternyata ada dua pendapat yang berbeda antara Mutiara dan Udin. Mutiara ingin pergi ke pegunungan, sedangkan Udin ingin pergi ke kebun binatang. Nah, setelah dilakukan musyawarah, akhirnya diputuskan jika liburan kali ini mereka akan pergi ke kebun binatang. Selanjutnya untuk liburan selanjutnya mereka akan pergi ke pegunungan. Nah, itu adalah salah satu cara bermusyawarah yang baik dan benar ya. Hasil musyawarah harus disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Lanjut. Nah, bermusyawarah merencanakan tempat tujuan wisata merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Ya, keempat. Tentunya karena sila keempat itu mengutamakan musyawarah ya untuk memutuskan sesuatu hal. Kemudian selanjutnya menentukan tujuan wisata secara adil ya. Di sini menentukan tujuan wisata secara adil ya. Secara adil merupakan pengamalan Pancasila nah ingat secara adil ya, kata kuncinya berarti sila ke-5. Oke, di sini perlu kita garis bawahi, sila keempat itu adalah sila yang mencontohkan atau mencerminkan sesuatu hal, berbagai hal yang diputuskan melalui musyawarah. Sedangkan sila kelima itu sesuatu hal yang dilakukan secara adil. Oke, next. Ayo membaca teks. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu.
Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Nah, musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat dari Pancasila. Sedangkan para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima, Pancasila. Ya, bergotong royong merapikan kelas. Ingat, kelas itu merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh guru, siswa, dan lainnya ya. Tentunya untuk digunakan belajar mengajar. Nah, kelas ini merupakan salah satu fasilitas umum. Nah, para siswa bergotong royong untuk merapikan kelas. Nah, untuk siapa kelas dirapikan? Ya, untuk siswa dan guru itu sendiri. Sekarang kita berlatih mengerjakan soal halaman 90 sampai 91 ya. Nah, tulislah rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Ini maksudnya adalah kita disuruh menuliskan bunyi dari sila keempat dan kelima. Kira-kira sila keempat itu bunyinya seperti apa ya? Oke, bagaimana bunyi sila keempat dengan lambang kepala banteng ini ya? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ingat, di kalimat bunyi sila keempat ini ada kata-kata permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan ini adalah maksudnya bermusyawarah atau perwakilan. Nah, perwakilan ini melalui perwakilan-perwakilan rakyat. Contohnya, kalau di kelas ada ketua kelas. Nah, ketua kelas itu merupakan perwakilan dari seluruh anggota yang ada di kelas. Kemudian sila kelima yang memiliki simbol padi dan kapas memiliki bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang secara adil ya. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, mereka berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Nah, seperti itu. Next. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Nah, bergotong royong, membersihkan kelas, itu termasuk sila keberapa? Ya, termasuk sila kelima. Sedangkan untuk bermusyawarah, ya, bermusyawarah itu termasuk pengamalan sila sila keempat. Next. Sekarang kita akan mengerjakan buku tematik tema 1 halaman 131 dan 132. Ayo tulis contoh pengamalan sila keempat atau kelima sesuai gambar. Nah, di situ ada gambar Udin dan teman-temannya sedang membersihkan kelas ya. Mereka bergotong royong membersihkan kelas dan halaman-halaman kelas. Ada yang memotong rumput, menyapu, mengepel, kemudian ada juga yang membersihkan jendela. Kira-kira itu termasuk pengamalan sila keempat atau kelima ya? Ya,
Ya, itu adalah pengamalan sila kelima. Melaksanakan tugas kerja bakti di sekolah dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan sila kelima. Sekarang, Lani dan teman-temannya sedang bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket. Ingat, Lani dan teman-temannya terlihat sedang bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket. Kira-kira termasuk pengamalan sila kelima atau keempat? Ya, jawabannya adalah sesuai dengan sila keempat, berdiskusi menentukan kelompok piket kelas sesuai dengan sila keempat. Lanjut. Kemudian ada lagi mengemukakan pendapat ya. Di sini ibu guru sedang menanyai atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan semuanya berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Kira-kira termasuk sila keberapa ya? Nah, sesuai dengan sila keempat ya. Semua anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya, berarti ada sikap adil dari seorang gurunya. Sekarang mari hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Oke, di situ ada gambar orang sedang bermusyawarah untuk menentukan pemimpin melalui pemilu. Nah, kira-kira itu termasuk pengamalan sila keberapa? Ingat, bermusyawarah untuk menentukan pemimpin itu termasuk sila sila keempat, kepala banteng. Selanjutnya ada gambar Udin sedang membantu nenek untuk menyeberang jalan. Itu termasuk pengamalan sila ingat, sila keempat itu adalah sebuah hal ya, sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah ya, mempertimbangkan pendapat orang lain. Kemudian untuk sila kelima itu adalah keadilan sosial, jadi yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Oke, kira-kira gambar yang kedua itu Udin membantu nenek menyeberangkan jalan, itu termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, termasuk sila kelima, padi dan kapas. Kemudian ada gambar orang sedang membantu korban bencana alam. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila kelima, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Sosial yang adil ya. Adil itu bagi orang yang kurang mampu, bagi orang yang sedang kesulitan. Nah, seperti itu. Kemudian posyandu ya, kegiatan di posyandu. Jadi semua anak, semua orang tua berhak untuk mengecek kesehatan anaknya di posyandu. Itu termasuk pengamalan sila kelima. Yang terakhir ada bermusyawarah, kegiatan bermusyawarah yang dilakukan oleh bapak-bapak. Nah, itu termasuk pengamalan sila keempat. Nah, sekarang coba tuliskan contoh sikap yang sesuai sila keempat dan kelima. Ya, saat bermain bersama teman, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, contohnya yang pertama, saat
bermain bersama teman, pengamalan sila keempatnya salah satunya adalah berdiskusi untuk menentukan permainan bersama teman. Kemudian pengamalan sila kelima saat bermain bersama teman yaitu bersikap adil saat memilih permainan bersama teman. Ya, jadi semua teman itu berhak mengusulkan usulannya. Yang kedua, pengamalan sila keempat saat di sekolah salah satunya adalah bermusyawarah untuk menentukan kelompok membersihkan kelas, ya, menentukan kelompok piket kelas, ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian pengamalan sila kelima di sekolah salah satunya adalah bersikap hemat dan menggunakan air di sekolah, ya. Bersikap hemat dalam menggunakan air di sekolah. Jadi nggak boros, tidak buang-buang air, ya, menggunakan air dengan tepat. Kemudian pengamalan sila keempat dalam masyarakat salah satunya adalah bermusyawarah untuk mengadakan kerja bakti lingkungan. Nah, contohnya menentukan kapan atau hari apa akan dilakukan kerja bakti. Nah, seperti itu. Kemudian pengamalan sila kelima saat di masyarakat salah satunya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, saat tetangga atau teman kalian sedang mengalami kesusahan, ya, itu kalian bisa bantu dengan apapun yang kalian bisa bantu, ya. Oke, pembelajaran PPKN, pengamalan sila keempat dan kelima sudah selesai. Ingat, sila keempat itu bersimbolkan kepala banteng yang memiliki bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, di sini mengutamakan tentang kegiatan bermusyawarah, berdiskusi, kemudian untuk menentukan suatu keputusan yang akan dilakukan bersama-sama, ya, dilakukan oleh seluruh anggota, ya. Kemudian sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang memiliki bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia, ya, semua orang Indonesia berhak mempunyai hak yang sama, contohnya seperti sekolah. Nah, semua anak yang ada di Indonesia berhak untuk sekolah, berhak untuk dilindungi oleh negara. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa menerapkan pengamalan-pengamalan Pancasila yang hari ini sudah kita pelajari, sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semoga kali ini kalian semakin paham dengan pengamalan-pengamalan Pancasila mulai dari sila pertama sampai kelima. Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.